saya nggak ngomong apa ya, teman enggak, tapi saya udah anggap sebagai om saya, mungkin om tante saya, saudara kita semua, Bapak Pastor Handoyo Lim dari Efrata Community Church dari Semarang. Yuk kita boleh beri tepuk tangan yang meriah untuk Pastor Handoyo Lim. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Jerry. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan, terima kasih buat semua tim ibadah luar biasa hari ini. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom ya, terima kasih buat kesempatan yang diberikan buat kami. Terima kasih buat Pak Jerry, Om Timothy, Ibu Elizabeth ya, Ibu Melisa. Ini keluarga sudah memang seperti keluarga kami. Kami sudah kenal Om Timothy, Ibu Elizabeth sejak mungkin lebih dari 20 tahun lalu ya. Jadi sudah cukup lama. Saya juga berapa kali ke sini sejak 20 tahun lalu ya. Dan bersyukur melihat Bapak Ibu tetap antusias dalam Tuhan ya. Semua semangat, semua percaya Tuhan memberkati kita. Amin. Yang percaya Tuhan baik, angkat tangan dong. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Hari ini dengan saya datang bersama istri ya, Bu Yemima, bersama dua anak kami, Caca dan Joyce. Boleh berdiri sebentar? Ya. Jadi ini anak kami dua cewek. Jaraknya jauh 15 tahun. Yang besar sudah kerja di Jakarta, yang kecil baru kelas 3 SD. Ya, Tuhan memberkati. Baik, hari ini saya mau share dengan Anda dengan judul yang sederhana ya. Jangan marah karena hal sepele. Bisa ditayangkan? Jangan marah, ini bagian paling akhir, mungkin mulai dari paling depan. Jangan marah karena hal sepele. Nah, saya sangat suka bicara tentang mujizat, bicara tentang kuasa Tuhan. Tetapi hari ini saya mau share dengan Anda hal tentang karakter. Karena saya rindu kita semua menjadi wakil Tuhan, mencerminkan kasih Tuhan. Dengan apa gereja bisa dibangun? Dengan apa jemaat-jemaat bisa bertumbuh? Dengan kesaksian dari hidup Bapak Ibu Saudara. Jadi hidup kita harus menjadi teladan. Hidup kita harus menunjukkan kasih Kristus. Karena itu saya mau share dengan Anda soal kebiasaan hidup yang harus kita jalani. Yaitu apa? Jangan mudah marah. Ya, siapa di sini yang termasuk gampang marah? Nggak usah angkat tangan. Cukup kedipkan mata sekali. 1, 2, 3. Kok kedipnya banyak ya? Wah iya Pak, saya sering marah Pak. Oke, berarti Anda harus perhatikan hari ini. Mengapa? Karena bagaimana orang bisa melihat ada Yesus dalam hidupmu kalau kita gampang marah, kalau kita seorang pemarah. Ya, oh Pak Handoyo, saya gak gampang marah Pak, cuma saya kurang sabar. Itu bahasa beda ya. Tapi mari kita belajar sabar, mari kita belajar jangan marah karena hal sepele. Coba ngomong kiri kanan, jangan marah karena hal sepele. Ayo saya tanya dulu, ya kita santai aja ya, hari ini lebih ke kita mau mengingat hidup yang lebih baik. Oke, kira-kira marah boleh apa enggak? Yang ngomong boleh itu biasa marah apa enggak? Ya, yang diam saja itu lebih pemarah, jadi bingung gitu ya. Oke, pertanyaan saya, Yesus pernah marah? Oh, yakin? Yesus pernah marah? Berarti Anda boleh marah? Boleh, ya betul, saya setuju. Yesus pernah marah? Oke, Yesus marah sering atau jarang? Jarang, kalau Anda? Wah, ya kan lebih dari Yesus ya. Oke, saudara, Yesus marah Alkitab mencatat hanya 2 kali. Yaitu apa? Saat rumah Tuhan dijadikan sarang penyamun. Dan yang kedua, saat anak-anak kecil mau datang dan dihalangi oleh para murid dan dia marah ya ketika 2 hal itu. Tetapi dalam 33,5 tahun pelayan dan hidupnya di bumi ini, yang dicatat dia marah hanya 2 kali. Posisi yang lain dia tidak marah.
saat dia dikhianati Yudas, saat dia disangkal oleh Petrus, saat dia dianiaya di Via Dolorosa, dihina, dicambuk, diludahi, disalibkan. Dia marah? Enggak. Dia malah mengampuni. Bapa, ampuni mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Itu Yesus kita. Tapi dia bisa marah saat kebenaran tidak dilakukan. Saat rumah Tuhan dibuat main-main. Saat anak-anak dihalangi. Nah, marah itu natural. Secara manusia kita bisa marah. Tapi kalau marah-marah, itu beda. Ya, karena itu saya bilang jangan marah karena hal sepele. Saya nggak bisa bilang jangan marah karena memang kita bisa marah. Alkitab, Yesus menunjukkan dia marah. Itu emosi manusiawinya. Tapi marahnya benar, marahnya kudus. Ya, lain waktu kita bicara itu. Tapi hari ini kita mau bicara dulu, jangan marah karena hal sepele. Karena anger itu just one letter away from danger. Ya, next slide. Kalau Anda marah, itu sebentar lagi akan jatuh dalam kesalahan. Ya, mari kita baca Yunus 4 ayat 9. Next slide. Berikutnya, bisa? Nah, Yunus, Nabi Tuhan, dia pernah marah. Tapi ini respon Tuhan kepada Yunus. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jara itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Anda tahu ceritanya, Yunus disuruh pergi ke Niniwe, dia tidak mau, dia pergi ke Tarsis, tapi kemudian dia ada badai, dibuang ke laut, ditelan ikan, lalu dikembalikan lagi, disuruh lagi yang kedua, dia berangkat ke Niniwe, Niniwe bertobat, 40 hari mereka berpuasa, semuanya bertobat, tapi kemudian Yunusnya marah. Kenapa marah? Karena dia memang tidak ingin ada pertobatan di Niniwe. Nah, lalu Tuhan membuat pohon jara tumbuh dalam semalam, menaungi kepala Yunus yang kepanasan. Tapi juga dalam semalam ada pohon jara, tapi kemudian ada ulat yang menggerek dan akhirnya pohon jara itu mati. Lalu Yunus makin marah, sudah marah karena Niniwe, sekarang marah lagi karena pohon jara itu. Tapi menarik, apa kata Tuhan kepadanya? Berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah? Layakkah engkau marah karena pohon jara itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Layak marah sampai mati. Nanti kalau dapat saya berikutnya, Tuhan mengajar Yunus ya tentang bagaimana Tuhan mengasihi Niniwe. Tapi saya mau highlight bagian ini. Layakkah engkau marah? Dan ini pertanyaan Tuhan kepada Yunus, mungkin juga dipertanyakan kepada saya dan saudara. Kenapa? Karena di pikiran Yunus, layak aku marah sampai mati. Tapi Tuhan berkata, layakkah engkau marah? Maksudnya di pertimbangan Tuhan, hei Yunus, kamu tidak seharusnya marah. Kamu tidak layak untuk marah. Tapi di pikiran Yunus, aku layak untuk marah. Coba, pikiran siapa yang lebih hebat? Mana yang lebih berkuasa? Mana yang lebih bijaksana? Pikiran Tuhan atau pikiran manusia? Pikiran siapa saudara? Pikiran Tuhan. Dan Tuhan berkata, layakkah engkau marah? Saudara, mari pertimbangkan. Coba cek, apa yang membuat Anda marah hari-hari ini? Mungkin Anda seperti Yunus berkata, selayaknya, masuk akal kalau aku marah. Logisnya aku marah dong. Kenapa? Aku dikhianati, aku ditipu Pak, aku dirugikan Pak, aku dicuri, barangku dicuri, uangku dicuri, aku sudah menolong, orangnya ganti dosa dari belakang, aku sudah baik, tapi difitnah Pak, di ngomongin begini Pak, wah aku sudah hidup benar, tapi dituduh begini, aku diperlakukan tidak baik, aku tidak disayang, wah berbagai alasan, dan Anda berkata seperti Yunus, selayaknya aku marah. Bahkan ada orang yang berkata, aku layak marah sampai mati. Nah, tapi pertanyaan Tuhan, sungguhkah engkau layak marah? Yesus saja marah hanya 2 kali dalam 33,5 tahun. Umur Anda berapa? Kalau umur Anda 66 tahun berarti baru boleh marah 4 kali. Jadi umur berapa Pak Jerry?
Berarti baru boleh marah 2 kali. Wah, saya 2 kali sejam Pak. Wah, itu kebanyakan saudara. Nah, saudara ayo, jangan mudah marah. Kenapa? Ya, lihat ayat berikutnya. Mazmur 37 ayat 8. Ayo, next slide. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Ini perkataan Daud. Lalu pengkhotbah ini anaknya yang namanya Salomo. Daud yang suka worship, raja yang luar biasa berkata, berhenti marah, tinggalkan. Itu kebawa kejahatan. Anaknya Salomo, raja yang lebih kaya lagi, lebih sukses, lebih berhikmat, lebih pandai. Dia berkata di pengkhotbah 7 ayat 9, ayo baca ini, 1, 2, 3. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada, siapa? Tanya sebelahnya, kamu bodoh apa pinter? Mau jadi orang pinter, amin? Orang pinter minumnya? Tolak angin itu promo ya. Oh enggak saudara, orang pinter ternyata tidak gampang marah. Bisa tahan emosi. Ya, satu ayat lagi, Yakobus 1 ayat 19 sampai 20. Next slide. Ayo kita baca ini dari perjanjian baru. 1, 2, 3. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Apa? Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Dan juga apa? Lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Begitu Anda marah, hidupmu tidak benar di hadapan Allah. Bisa mengerjakan yang tidak benar, bisa berdosa. Karena itu harus cepat mendengar, lambat berkata-kata, lambat untuk marah. Cuma semua berkata lambat untuk marah. 1, 2, 3, lambat untuk marah. Diperlambat untuk marah. Karena itu saya mau ngajarin cara yang praktis. Ya, supaya selesai hari ini Anda ingat dengan gampang. Apa? Supaya marahmu tidak jadi dosa, lakukan ini. Diam 10 menit. Lakukan apa? Kurang keras, ayo. Lakukan apa? Diam 10 menit. Mau Anda anak muda, anak kecil, orang tua, lansia, lakukan. Diam 10 menit. Kenapa? Karena kan ada orang itu gampang meledak. Begitu emosi langsung diar. Begitu emosi langsung marah. Tapi habis marah, baru dia menyesal. Aduh, kok aku ngomong begitu ya? Waduh, seandainya saya tidak lakukan itu ya. Wah, ada pendeta yang baru selesai ibadah, selesai KKR. Dia pulang naik mobilnya, masuk jalan tol. Baru jalan enak-enak, tiba-tiba ada mobil lain yang mepet dia, motong jalannya. Wah, belok dengan cepat. Wow, dikejar saudara, marah. Kenapa? Ini kurang ajar. Bikin kaget, jantungan, ugal-ugalan, dikejar saudara di jalan tol itu. Masih pakai jas, pakai dasi saudara. Mobilnya kenceng, dikejar lagi. Lalu dibuka jendelanya. Dibuka jendela, rupanya mobil satu juga buka jendela. Dia langsung maki-maki. Dasar an. Apa lanjutannya? Jangan lanjutkan, ya dasar an. Mau maki. Ternyata yang juga buka. Ternyata dia angkat tangan. Shalom Pak Pendeta. Ternyata jemaatnya habis ibadah tadi. Dasar an. Untung belum selesai saudara. Anda diberkati. Ya shalom Pak Pendeta, ya kan. Ternyata ada anak muda, jemaatnya saudara. Ya, dan entah bagaimana, rupanya dia tidak sadar motong mobil Pak Pendeta. Ya, besok minggu datang lagi ya. Siapa Pak Pendeta, ya kan. Terima kasih sudah menyapa. Saudara, ini orang ini nggak tahu sudah bikin kaget Pak Pendeta. Sampai Pak Pendeta marah. Dia senang disapa Pak Pendeta, dia pikir Pak Pendeta ngebut hanya untuk nyalamin dia. Padahal Pak Pendeta marah. Dan dia cerita, aduh bersyukur saya tidak lanjutkan maki-maki. Malu. Nah saudara, pendeta bisa marah? Bisa. Kalau jemaat? Lebih lagi gitu ya. Saudara jangan cari alasan. Tapi ini, kadang banyak hal di luar ini membuat kita jengkel.
Anak-anak ini sekolah di kuliah, mungkin temanmu bikin kamu jengkel. Saudara, di rumah orang tuamu bikin kamu jengkel. Kakak adikmu bikin jengkel, anakmu bikin jengkel. Tapi begitu Anda mau meledak, mau marah, diam dulu. Ya, 10 menit. Kenapa? Supaya Anda tidak berbuat dosa. Anda lihat berita berapa banyak orang yang mukulin orang lain. Ada anak muda mukulin temannya sampai masuk rumah sakit sampai tidak sadar. Ada polisi nembak ajudannya sampai mati. Kenapa? Tidak bisa tahan emosi. Ada alasannya, kan begini, betul alasannya ada. Seperti si Yunus tadi, layak aku marah sampai mati. Tapi kalau orang yang marah akan membuat kejahatan, akan lakukan. Nah sebelum itu bertobat, berhenti. Gimana caranya? Diam dulu 10 menit, jangan langsung meledak. Tunggu dulu, wah Tuhan saya dibuat marah sama anak saya. Ya, diam dulu. Apa itu diam? Diam ini kepanjangan. Singkatan dari apa? D-nya apa saudara? Doa. I-nya hitung-hitungan. A-nya akan dicabut. M-nya memilih yang baik. Doa. Ya, next slide coba. Doa dulu 10 menit. Curhat pada Tuhan. Ketika Anda doa, Anda melibatkan Tuhan. Ya, Abraham Lincoln, presiden Amerika yang terkenal. Dia dalam tulisannya berkata, saya kalau dibuat marah oleh seseorang, mungkin ada lawan politiknya yang menjatuhkan dia, memfitnah dia, maka apa yang dia buat? Dia akan tulis surat, tapi dia tulis surat 2. Zaman dulu belum ada WA, belum ada internet, jadi pakai tulis surat saudara. Nah tulis surat yang pertama, apa? Dia ungkapkan curhat semua isi hatinya. Wah aku marah, kamu sudah fitnah saya, aku ini presiden, kamu kurang ajar, perkataanmu tidak baik, awas aku bisa penjarakan kamu, aku bisa hukum kamu, wah rumah tanggamu, keluargamu bisa celaka. Wah dia tulis semua. Tapi kemudian dia ambil kertas itu, lalu dia doakan. Tuhan, aku marah. Ini hatiku. Ini kemarahanku Tuhan. Tuhan lihat. Lalu kertas itu dia remuk-remuk, dia lipat-lipat, dia untel-untel, dia remas-remas. Dan dia buang ke tempat sampah. Dia ambil kertas kedua. Dia sudah berdoa, minta Tuhan jamah. Kertas kedua dia tulis, Tuhan beri hikmat supaya tulisanku memberkati. Saudara, apa yang Anda buat tidak demikian adanya. Saya tidak melakukan ini, faktanya adalah begini. Tapi terima kasih masukan Anda. Wah, ini yang dikirim. Sehingga Abraham Lincoln, dia terkenal bisa mengubah orang-orang yang membenci dia menjadi pengikutnya yang setia. Kenapa? Dia tidak biarkan emosinya meledak. Dia bawa pada Tuhan. Nah itu fungsinya doa. Jangan kalau Anda marah langsung nyemprot. Marah langsung pasang status. Aku benci, aku marah. Langsung WA orangnya. Stop dulu, doa dulu. Tuhan aku marah. Dibuat jengkel sama keluargaku, dibuat jengkel sama temanku. Wah stop dulu. Diam dulu, berapa menit saudara? 10 menit minimal. Mengapa 10 menit? Supaya ada waktu. Ya, bukan berarti kalau udah 10 menit lalu Anda meledak. Tapi minimal supaya ada angka, Anda jaga dulu. Jangan cepat marah. Ya, curhat pada Tuhan. Supaya Tuhan jamah, emosimu dikendalikan oleh roh. Ya, slide berikutnya. Lalu hitung-hitungan. Anda logika dihitung, makanya Tuhan tadi berkata layakkah engkau marah? Ya, hitung untung apa rugi kalau marah? Perlu marah apa enggak? Ya, next slide berikutnya. Minimal ini hitung kalau engkau gampang marah, itu akan meningkatkan resiko penyakit jantung, meningkatkan resiko stroke, melemahkan sistem kekebalan tubuh, memicu depresi, ganggu kesehatan kulit, sakit kepala, bikin gangguan pencernaan, menyebabkan insomnia, susah tidur. Kenapa? Marah, ya, jadi susah tidur. Jadi waktunya tiba untuk Anda jangan biarkan emosi meledak.
Ya, jangan mudah marah. Ayo ngomong kiri kanan, jangan mudah marah. Haleluya. Anda tahu sebelah Anda gampang marah, saudara ingatkan. Oke, slide berikutnya. Doa, hitung-hitungan, akar dicabut. Ya, coba semua katakan akar dicabut. 1, 2, 3, akar dicabut. Slide berikutnya. Ibrani 12 ayat 15, ayo baca. 1, 2, 3. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Seperti pohon ada akarnya, kalau andanya tebang atasnya, dia akan tumbuh lagi. Kenapa? Ada akarnya. Dan rupanya kerusuhan itu akarnya ada akar yang pahit. Karena jauh dari kasih Tuhan. Tidak mau diubah oleh kasih Tuhan. Dia simpan kemarahan, simpan kepahitan. Di Jakarta tahun 98 ada kerusuhan. Ya, kenapa? Ada akar pahit. Bahkan membuat akar pahit sampai hari ini. Tapi saya berdoa semua jemaat di sini jangan ada akar pahit. Dunia memang pahit. Biar di luar kita yang menabur kemanisan, keindahan. Amin saudara? Amin ya. Akar yang pahit itu apa? Ya, next slide berikutnya. Akar pahit itu seperti sakit gigi. Ya. Seperti sakit gigi. Kalau Anda minum air es misalnya. Wah, Anda minum air dingin. Lalu kalau giginya sakit, ya. Ada yang pernah sakit gigi angkat tangan? Oh, cuma Pak Bawa beberapa ya. Yang lain sebaiknya jangan ya. Gosok gigi dan jaga gigi Anda. Tapi yang pernah sakit gigi tahu rasanya. Ya, enak apa enak? Oh, enggak ada enaknya. Wah, enak banget Pak. Waduh, sakit cenut-cenut. Apalagi ketika minum air dingin. Wah, air dari kulkas, es dingin. Wah. Nah, pertanyaannya, apakah air es itu yang membuat sakit? Sebenarnya tidak. Sebenarnya apa? Karena gigi Anda bermasalah. Karena gigi Anda ada lubangnya atau syarafnya yang sensitif. Kenapa? Karena buktinya miliaran penduduk dunia mereka minum air es dengan senyum-senyum. Berapa banyak orang yang makan es krim dengan ketawa-ketawa. Pabrik es krim buka terus, pabrik es jalan terus. Kenapa? Orang suka kulkas jalan terus. Nah, tapi kenapa ketika Anda minum air itu, Anda jadi sakit gigi? Bukan air es yang masalah, gigi Anda yang ada masalahnya. Begitu gigimu sembuh, begitu lubangnya diselesaikan, syarafnya selesai, gigi Anda sehat, maka Anda bisa menikmati lagi air dingin itu. Kenapa? Air dingin ini namanya adalah trigger, pemicu saja. Nah, ketika ada orang yang membuat Anda kecewa dan Anda jadi marah besar, jangan-jangan ada akar, ada sakit dalam hidup Anda. Ketika anakmu disuruh mandi, ayo nak mandi. Wah, dan tidak segera mandi. Mama-mama marah. Wah, kalau marah jangan-jangan ada akar. Loh, tapi anaknya enggak mau cepat. Ya, betul. Anaknya harus dididik, tapi juga harus dicek hati Anda. Kenapa kok gara-gara itu saya marah? Ya. Mengapa marah? Kakak dan adik, lihat adiknya begini marah, lihat kakaknya gini marah. Nah, jangan-jangan ada akar. Apa akarnya? Oke, next slide. Akar pertama yang membuat orang gampang marah adalah apa saudara? 1, kurang kasih sayang. Masa kecil menderita, tidak punya teladan kasih. Dia tidak tahu cara mengasihi. Kenapa? Karena di rumahnya dia lihat papa mama suka bertengkar. Dia lihat papa mama saling menyakiti, saling membentak. Dan yang dia tahu begitu, ketika menikah dia suka membentak. Yang dia lihat papa mamanya saling menyakiti. Sekarang di sekolah ketika ada orang menyakiti dia, dia balas menyakiti. Wah, kenapa? Karena tidak punya teladan. Nah, saya berdoa di gereja ini,
kita akan bertumbuh. Apalagi namanya GPI apa? Keluarga Allah. Harus saling mengasihi dalam keluarga. Amin. Amin. Nah, saudara, jadi minta kasih Tuhan. Bangun komunitas. Saudara yang masih muda-muda, jangan jauh dari gereja, jangan jauh dari persekutuan, supaya Anda merasakan kasih Tuhan. Nah, yang kedua apa? Next slide. Sindrom anjing gila. Wah, apa ini? Ini nama lainnya seperti rabies. Nah, rabies itu berbahaya. Siapa yang pelihara anjing di rumah angkat tangan? Wah, oke. Siapa yang suka anjing angkat tangan? Siapa yang takut anjing angkat tangan? Oh, ada ya. Oke. Nah, gambar berikutnya. Apa itu sindrom anjing gila? Nah, anjing gila atau rabies ini berbahaya itu begini saudara. Ketika ada seekor anjing sehat digigit oleh anjing yang gila, anjing yang kena rabies itu kayak anjing gila. Dia akan lupa segalanya. Dia ketika gigit maka air liur itu ada virusnya, virus rabies. Ini bukan bakteri, ini virus. Dan ketika kena maka anjing yang sehat itu kalau dia tidak diberi vaksin anti rabies maka dia akan kena rabies juga. Dan kalau anjing sehat kena rabies maka syarafnya akan kena. Pusat syarafnya kena, otaknya kena, maka dia akan berbahaya. Dia takut air, dia takut cahaya, ini kayak zombie saudara. Ya, maka itu sering disebut virus zombie. Karena dia akan takut kena cahaya itu menyakitkan buat dia. Air itu menyakitkan buat dia. Ketemu orang lain itu menyakitkan buat dia, menakutkan. Syarafnya berubah. Bahkan kalau tuannya yang sejak kecil memelihara dia, itu dia sudah lupa. Dia akan menggigit tuannya. Kenapa? Sudah gila. Nah, masalahnya adalah ketika tuannya, manusianya itu digigit anjing yang kena rabies, maka tuannya itu ketularan rabies juga. Nah, kalau dia tidak segera divaksin anti rabies, maka dalam 4-5 minggu virus itu sudah menguasai syaraf, menguasai otak, orangnya akan kena rabies. Takut sinar, takut matahari, takut air, lalu kesakitan, jadi garang, lupa otaknya kena, dan akhirnya akan mati. Indonesia termasuk, banyak Anda bisa baca hari-hari ini, masih ada daerah-daerah yang orang mati karena rabies. Nah, jadi Pak gimana? Caranya kalau Anda curiga anjingnya gila, anjing liar gitu ya, kalau anjing Anda maka bagus vaksin rabies. Tinggal datang ke dokter hewan. Tapi kalau yang Anda digigit anjing liar dan Anda curiga, maka ini pelajaran dari pemerintah. Cuci pakai air sabun 15 menit. Karena kalau luka itu virusnya kena air sabun 5 menit mati virusnya. Jadi pemerintah supaya ini kasih spelling 15 menit cuci air sabun, ya cepat-cepat, masih lukanya itu masih terbuka, lalu bawa ke rumah sakit atau puskesmas supaya cepat-cepat disuntik anti rabies. Nah itu aman, ya akan aman. Tapi kalau tidak tahu digigit rabies berbahaya karena bisa sampai kematian. Oke, ini saya bukan sedang bicara soal anjingnya ya. Slide berikutnya. Tapi yang saya maksud ini, kenapa saya beri judul sindrom anjing gila. Karena ada orang, waktu kecilnya orangnya sabar. Waktu masih balita, masih TK, masih SD, orangnya ceria. Orangnya enggak gampang marah. Wah, di mana-mana sukacita. Penuh joy, ya, penuh bahagia. Tapi kemudian waktu SMA, waktu kuliah, dia mulai mendapat perlakuan atau waktu kerja sering dimarah-marah sama bosnya, ya, sama temannya, sering dihina-hina, sering dimaki-maki. Waktu kecilnya bahagia di rumah, tapi ketika mulai kerja, mulai kuliah,
dia banyak mengalami aniaya. Lalu kemudian orangnya berubah, sekarang jadi pemarah, sekarang jadi ini. Pernah disakiti, sekarang ganti nyakiti orang. Pernah dimaki-maki, sekarang ganti maki-maki orang. Orangnya berubah. Kenapa? Ketularan. Itu yang saya sebut sindrom anjing gila. Dulunya enggak begitu. Ayo, pernah Anda ketemu orang begitu? Atau anak Anda, atau saudara Anda, keluarga Anda, papa mama Anda bahkan mungkin. Setahu saya papa mama saya sabar, tapi kok sekarang jadi uring-uringan. Itu ketularan. Mungkin masalah begitu berat dan membuat dia ketularan. Tapi hari ini, kalau Anda dengar ini, tujuannya supaya Anda tidak ketularan. Coba tepuk dada Anda katakan, saya tidak akan ketularan. 1, 2, 3. Tepuk sebelahmu, jangan nulari saya. Enggak, saudara jangan saling menggigit, ya kan? Oke ya. Nanti next slide berikutnya, lain waktu kita bisa lebih jauh ini ya. Tapi yang ketiga, mungkin Anda berkata, Pak Handoyo, saya masa kecil bahagia, tidak ada masalah. Atau saya tidak ketularan anjing gila, enggak ada yang saya disakiti, saya gampang mengampuni kok. Tapi pokok saya kok masih gampang marah. Enggak ada apa-apa kok, wah hanya perkara sepele saya jadi meledak marah. Nah kemungkinan yang ketiga, akar yang paling sering membuat orang marah adalah apa? Kesombongan. Orang sombong reaksi ketika merasa direndahkan. Ketika Anda merasa dianggap kecil, wah marah. Ketika ada orang yang lebih kecil dari Anda, nantang Anda, wah Anda marah. Saudara, ini reaksi kesombongan. Ya, gambar berikutnya, tanda orang sombong. Karena ini bicara akar, ya, kayak pohon ini saudara. Kita nggak lihat di bawahnya, harus dicek. Nah, tanda orang sombong kalau ada, karena banyak orang sombong tapi tidak ngerasa. Yang pertama apa? Tidak mau minta maaf dan mengakui kesalahan. Menganggap semua orang bermasalah dengannya, harus jadi pihak yang minta maaf. Dia cepat kalau ngeritik orang lain, tapi nggak mau terima kritik. Dia nggak pernah minta maaf. Coba, siapa di antara Anda yang begini? Misalnya ada gelas di pinggir meja, lalu jalan nggak hati-hati, lalu nabrak meja, gelasnya jatuh, biar. Lalu keluarganya datang, ya istrinya datang, anaknya datang, kakak adiknya datang. Lalu, wah ada apa? Karena suara gelas pecah. Orang yang rendah hati, dia akan cepat berkata, ada apa? Ini gelasnya jatuh pecah, saya menjatuhkan. Saya jalan tidak hati-hati, nabrak meja, gelasnya pecah, hati-hati. Ya besok lagi saya lebih hati-hati, saya yang salah. Tapi orang sombong tidak bisa ngomong gitu. Begitu nabrak meja, gelasnya jatuh, biar. Wah, kakak adiknya datang, papa mamanya datang, suami istrinya datang. Apa yang dia buat? Langsung dia kaca pinggang. Langsung, ini gimana? Siapa yang naruh gelas di ujung meja? Apa enggak mikir? Kalau ini disenggol jatuh. Lihat, ini jatuh kan? Ayo, siapa yang naruh gelas di pinggir meja? Wah, sebelum dimarahi, marah duluan. Ada yang begitu? Senyum aja, enggak usah angkat tangan. Wah, itu kita nggak sadar saudara, namanya sombong. Kenapa sombong? Gengsi, nggak mau minta maaf. Atau yang begini, pernahkah Anda? Saya dulu pernah waktu masih kuliah kan tinggal di asrama sekolah pendeta, jadi hidup bersama dengan banyak mahasiswa lain. Saya pernah hanya di satu ruangan sedang kerja dengan ngerjakan tugas dengan satu teman. Tiba-tiba ini di ruangan kecil itu hanya berdua. Tiba-tiba ada serangan gas beracun. Wah, enggak ada suaranya, tapi efeknya terasa. Apa saudara? Kentut, buang angin. Wadah ini. Nah, saudara, ini cuma 2 orang. Dan saya sumpah menurut saya waktu itu ya, saya tidak buang angin. Kan kerasa kan? Saya jelas-jelas tidak buang angin. Tapi teman saya langsung berdiri. Handoyo, kamu kentut, bau sekali.
Oh saya kaget, loh saya enggak kok. Tapi teman saya nuding saya, enggak kamu pasti kentut. Loh enggak, aku enggak. Wow dia lebih galak dari saya, saudara. Lebih ngamuk, enggak pasti kamu. Wah saya sampai enggak bisa ngomong. Saya sampai berpikir, waduh apa perutku bermasalah ya. Ini berobos saya enggak kerasa ya. Wah bahaya nih, sensornya enggak kerasa ini. Wah karena dia sungguh-sungguh marah. Lalu ada apa ini? Apa ada yang, ini cuma berdua, wah angker ini. Wah tapi lambat laun saya baru sadar. Rupanya teman saya modelnya begitu. Karena lain waktu ada 3 orang, 4 orang, kadang 5 orang. Dalam kerja kelompok bareng-bareng ada dia. Dan berapa kali terjadi. Ada yang kentut, bahkan sebelum saya mencium ada bau itu. Ya, teman ini sudah berdiri. Ada yang kentut di sini, ayo ngaku. Oh enggak kok, enggak ada, enggak bau kok. Iya ini bau, enggak kok. Oh iya bau, baru kerasa saudara. Ya kan, tapi dia tahu duluan. Wah pasti ada yang kentut. Wah kita enggak. Semua ibu semua enggak, dia yang paling keras. Pasti ada siapa, ya kan. Tapi akhirnya berapa kali saya temukan. Ini yang lain belum bau, dia bau duluan. Loh kamu kok bau duluan? Oh saya peka. Anda tahu? Yang tahu ketawa-ketawa ya, mulai senyum. Lain waktu akhirnya dia baru ngaku. Ya, dalam satu acara dia ngaku minta maaf, rupanya dia begitu. Dia yang buang angin, sebelum orang lain ini dia ngomong dulu, siapa? Itu fitnah. Tapi dimulai dari apa? Yang dia tidak sadar, akarnya sombong. Tidak mau ngaku. Nah, sombong aja bisa marah-marah begitu demi menutupi kesalahannya. Coba senggol kiri kanan ngaku ya. Ya harus minta maaf berani. Oke saudara, apalagi yang 3, jarang sekali bisa cocok dengan banyak orang dari banyak kalangan. Sulit menerima kritik atau masukan. Ya, sering memuji diri sendiri secara berlebihan, bahkan merendahkan orang lain dalam hati, merasa dirinya lebih penting, lebih bisa, lebih hebat dari yang lain. Kalau dapat masukan, ayo begini, wah enggak aku punya ide lebih baik. Kalau orang lain cerita, wah itu enggak seberapa, aku lebih lagi. Pokoknya dia enggak mau kalah. Hati-hati, itu ciri orang sombong. Harus belajar untuk merendahkan diri. Ya, bertobat. Kenapa? Kalau ini tidak sadar, ini adalah dosa paling tua di dunia. Sebelum Adam dan Hawa, Lucifer itu di surga jatuh karena mau seperti Tuhan, sombong, pengen seperti Tuhan, sehingga memberontak. Adam dan Hawa ketika digodai, Anda tahu godaannya? Yaitu kalau makan buah ini, kamu akan menjadi seperti Tuhan. Wah, ada akar sombong di situ. Bahkan dari Adam Hawa turun kepada Kain dan Habil. Ya, next slide. Kejadian 4 ayat 4-5. Maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu apa saudara? Lalu hati Kain menjadi apa? Sangat panas dan mukanya muram. Kenapa hatinya panas, mukanya muram? Karena jealous, iri hati. Adiknya lebih sukses, adiknya lebih berhasil, adiknya persembahannya diterima Tuhan. Yang dia tidak, lalu jealous, lalu marah. Bahkan Anda tahu ceritanya kemudian. Ini peringatan Tuhan di Kejadian 4-5 ayat-ayat berikutnya. Dia bunuh adiknya padahal sudah diingatkan Tuhan. Kenapa? Emosi. Tapi yang tidak disadari akarnya adalah sombong. Kenapa dia sampai bunuh adiknya? Karena dia tidak mau menjadi orang nomor 2. Dia pengen jadi orang nomor 1. Sebagai anak sulung, ini anak bungsu kalau lebih sukses, enggak mau dia. Dan dia bunuh adiknya. Kejam, dimulai dari apa? Sombong. Marah karena sombong. Jadi akar ini kalau ada harus dibuang. Karena berbahaya, bisa sampai bunuh orang. Padahal penduduknya cuma 4. 1 orang dia bunuh, 25%. Ya,
Orang yang sombong itu gampang dihancurkan. Alkitab berkata orang sombong itu sudah jatuh. Tuhan benci orang sombong. Tuhan mengasihi orang rendah hati. Ya, coba sekali lagi tepuk dada katakan, jangan marah karena sombong. 1, 2, 3. Jangan marah karena sombong. Ya, gambar berikutnya. Karena orang sombong itu seperti kepiting. Ya, wah, orang sombong itu akan marah saat merasa mampu kuat, lalu merasa direndahkan, tidak dihargai. Saat orang lain lebih berhasil, kayak Kain tadi, jadi sombong, jadi dengki. Orang lain jadi juara, Anda enggak juara. Orang lain diangkat, Anda enggak diangkat. Orang lain diperhatikan, Anda enggak. Bahkan kakak adik di rumah, yang satu lebih diperhatikan, yang satu diberi papa mamanya, yang satu merasa wah kurang. Kenapa? Sombong. Hati-hati ya, gampang diprovokasi, dihasut, diganggu. Gimana cara nangkap kepiting? Kalau Anda sudah tahu lubangnya atau ada kepiting, gampang, Anda tinggal pakai ranting atau pakai tali dikasih batu, senggolkan saja. Maka dia akan marah, dia merasa kuat, punya capit, akan dicapit itu tangkainya itu atau talinya itu. Anda tinggal tarik dari lubangnya, Anda dapat kepiting. Ya, saudara, kenapa? Gampang marah. Karena itu, ayo bertumbuh. Ya, saya share ini supaya jemaat keluarga Allah sini semuanya menunjukkan hidup yang sabar. Karena itu buah roh. Ya. Oh Pak Handoyo, saya gampang marah. Anda kepiting berarti, Anda bukan kepiting. Ayo ngomong kiri kanan, kamu bukan kepiting. 1, 2, 3. Kamu anak Tuhan, amin. Bisa berubah. Kalau kepiting nggak bisa, ya dia gampang marah. Bahkan dia akan dengki pada yang lain. Karena kalau Anda lihat kepiting itu saudara, ada orang yang nangkap kepiting pakai ember. Dia tangkap dari pinggir pantai, dimasukkan ember. Dan nggak ditutup. Lalu ada yang tanya, kenapa enggak ditutup Pak? Enggak takut lari? Wah, ini nelayannya berkata, enggak bakal lari. Kenapa? Karena begitu ada satu kepiting yang naik, maka yang lain akan nyapit kakinya dan ditarik. Kenapa? Karena dia pengen naik duluan. Ya, ada satu yang berhasil sampai pinggiran, ditarik sama yang di bawah. Kenapa? Karena yang di bawah pengen panjat dia, pengen gunakan itu, pengen lebih naik. Sehingga tidak pernah ada yang bisa keluar dari ember terbuka itu. Padahal kalau mereka kerjasama, saling naik. Wah bisa saudara. Tapi tidak bisa. Karena kepiting itu tidak mau orang lain yang naik. Dia pengen dia yang naik. Ini orang sombong. Ya, tidak mau lihat orang lain sukses. Kalau pelayanan, wah kalau bukan aku yang main musik, wah tidak baik. Kalau bukan aku yang pimpin pujian, tidak bisa ini. Kalau bukan aku yang ngatur, tidak ada ini. Saudara bertobat, ya. Kalau Anda diberkati lebih dari yang lain, Anda harus menolong yang lain. Kalau Anda pemain musik yang paling bagus di gereja ini, Anda harus rendah hati dan berkata, ini anugerah Tuhan. Tuhan, aku mau menolong banyak yang lain untuk belajar musik. Kalau Anda suaramu paling bagus di gereja ini, Anda WL paling bagus, wah saudara jangan sombong. Karena Anda sudah jatuh kalau sombong. Anda harus berkata, ini berkat Tuhan. Oh Tuhan pakai aku untuk nolong orang lain. Karena orang yang kuat wajib menolong yang lemah. Ya, artinya Tuhan mau pakai Anda. Jangan gampang marah. Ya, di pelayanan banyak orang gampang marah. Di pelayanan banyak orang gampang tersinggung. Di kepanitiaan, panitia Natal, panitia ulang tahun, panitia Paskah, banyak orang gampang tersinggung. Di rapat, banyak orang gampang meninggalkan gereja. Kenapa? Karena kecewa, karena marah. Cukup sudah. Saya berdoa saudara semua yang ada di ruangan ini, bahkan yang menyaksikan melalui online, tinggalkan gampang tersinggung itu. Tapi mari kita bangun bersama-sama gereja ini dengan baik. Amin saudara. Yang mau tepuk tangan meriah dong buat Tuhan kita. Yes, ya. Besok lagi kalau rapat ada yang tersinggung, kamu kepiting ya. Jangan jadi kepiting ya. Oh enggak, saya enggak suka kepiting. Ada yang suka makan kepiting, angkat tangan. Cuma saya, oh ada ya, oh baik, puji Tuhan ya. Yang enggak suka enggak tahu enaknya kepiting ya. Wah, suka kepiting enggak apa-apa. Tapi jangan jadi kepiting.
Ya, Pak saya tidak suka kepiting. Oke, saya beri contoh. Hari ini saya banyak contohnya binatang. Tadi anjing, kepiting. Contoh berikutnya apa? Gambar berikutnya jangkrik. Ayo ngomong kiri kanan. Ada pernah adu jangkrik, angkat tangan? Udah ada ya? Wah, saya dulu ya ada beberapa ya. Nah, jangan kayak jangkrik. Kenapa? Jangkrik itu gampang diadu. Ya, kayak ini saudara. Ini ada videonya di YouTube bahkan ya, nggak usah ditonton. Tapi ini kira-kira caranya begitu. 2 jangkrik jantan dimasukkan dalam kotak, lalu pakai alatnya ini dikileni. Kalau di sini namanya apa ya? Gili ya, tahu gitu ya. Diganggu. Nah, ketika diganggu maka dia akan bulunya mekar, lalu marah. Wah, mulutnya membuka, lalu mereka saling menggigit. Bahkan ini saudara, coba lihat, jangkrik kiri sama kanan, mana yang sudah kalah? Ini kan, lihat, kakinya tinggal 1, 2, 3. Harusnya jangkrik berapa? 6. Ini sudah separuh, kakinya hilang, 50%, tinggal 3. Tapi saudara, ini kalau jangkrik ini diganggu lagi, wah mekar lagi, wah marah lagi, lalu saling menggigit lagi. Sudah kalah, tapi masih marah lagi. Sudah pasti kalah, tetap marah. Pasti akan kalah, tetap saudara. Kenapa? Karena sombong, tidak mau ngaku kalah. Ya, padahal jangkrik itu. Ya, selalu waktu kecil saya tinggal di pinggir desa, ya, jadi pinggir kota, banyak lihat teman-teman adu jangkrik saudara. Pada jangkrik itu kalau sudah yang satu ngalah, lari gitu. Maka jangkrik satunya tidak ngejar terus. Dia berhenti, diam saja, cuma aku menang begitu. Ya, tapi selama ini maju, berkelahi terus. Ada orang sudah kalah, masih sombong. Ada orang sudah sakit, masih gampang marah. Ada orang sudah menderita, masih nggak mau dibantu. Ada orang yang sudah hancuran, tapi nggak mau ke gereja, nggak mau berdoa, nggak mau dinasehati. Sombong, bertobat. Ya, jangan kayak jangkrik. Ngomong kiri kanan, ojo koyo jangkrik, jangan kayak jangkrik. 1, 2, 3. Ya, intonasinya yang betul ya. Jangan ojo koyo jangkrik. Wah, itu nadanya enggak enak ya, jangkrik ya. Wah, jangan kayak jangkrik. Gampang marah. Coba lihat gambar berikutnya. Kadang-kala di rumah banyak bertengkar. Tapi tidak sadar ada tangan yang mempermainkan. Dia pikir jangkrik itu yang ganggu dia. Padahal ada tangan lain yang sedang menggilitik dia. Sedang mengganggu dia. Saudara, Tuhan Immanuel bersama kita. Amin. Bahkan dia berkata ketika satu orang diselamatkan, seisi rumah akan diselamatkan. Ada berkat buat keluarga, berkat buat rumah tangga. Kalau Tuhan ada di rumahmu, Tuhan pasti pengen rumahmu penuh dengan damai, bukan marah-marah. Amin. Jadi kalau ada yang marah-marah di rumah, segera waspada. Jangan-jangan bukan masalah suami atau istri atau kakak dan adik, orang tua dan anak, bukan. Tapi mungkin Anda sudah diprovokasi, Anda sudah dibuat jengkel, ada tangan lain, ada kuasa gelap, ada kuasa setan yang pengen menghancurkan rumah tanggamu. Bertobat, jangan terprovokasi, jangan gampang marah. Termasuk di gereja, ini rumah Tuhan, ini tempat pelayanan. Pelayanan itu indah, melayani bersama teman-teman itu indah. Sesama pemain musik, sama tim ibadah itu indah. Tapi kok ada pertengkaran? Jangan-jangan Anda tidak sadar. Tapi ada kuasa gelap yang sudah mengganggu. Dan mereka ketawa-ketawa ketika lihat Anda bertengkar dan saling menyakiti. Bertobat. Besok lagi kalau sedang emosi, dalam rapat tahan dulu. Doa dulu. Hitung-hitungan. Kok aku tersinggung ya? Ada akar. Mungkin itu kesombongan, mungkin itu masa lalu yang tidak baik. Ayo bertobat. Ayo bertobat. Ayo ngomong kiri kanan.
Jangan gampang marah ya. Haleluya. Mohon pemain musik boleh maju ke depan. Tim musik boleh maju ke depan. Mari kita berubah ya. Next slide. Ada lagu yang ingatkan kita ya, si F. F. Oh, tunggu ya. Ya. Saudara janji mau sabar. Amin. Aminnya kok pelan. Saudara mau sabar, amin. Tuhan pasti menolong. Ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Gambar berikutnya dulu, saudara. Emang ada hal-hal yang memang kita layak marah, seperti Yesus sedang marah. Kalau ada hal yang tidak benar, ada ketidakadilan, ada yang kita tahu ujungnya akan jelek, kita harus bantu, saudara. Tapi kadang ada hal sepele yang membuat kita marah, dan itu harus kita buang. Jangan gampang marah, ojo gampang nesu, ya itu bahasa Jawa. Gambar berikutnya, mungkin ada berkata, ya Pak Handoyo gampang ngomong gitu, Bapak Pendeta. Saya juga tidak tahu Bapak sabar atau pemarah. Saudara, saya aslinya gampang tersinggung. Saya gampang marah juga, tapi saya belajar. Kira-kira 20 tahun lalu saudara, saya pernah dididik Tuhan soal gampang marah ini. Jadi saya habis KKR satu gereja, lalu perjalanan pulang ke rumah, naik mobil, kira-kira 2 jam dari rumah. Saya sengaja enggak mau makan siang bersama di gereja itu, pengen cepat-cepat pulang karena ada keperluan, tapi juga saya mau mampir di satu rumah makan yang memang saya suka di situ. Jadi sudah tidak makan siang sampai sana. Nah ini, kalau ini depannya rumah makan itu, saya itu parkirnya sudah seperti yang disuruh tukang parkir saudara. Wah, parkirnya miring begini. Nurut sama tukang parkir. Nah, saya turun, saya lihat depannya ada truk kecil ya, ada mobil truk itu salah parkirnya saudara. Dia sejajar begini. Tapi saya ke depannya saya lihat, oh masih ada 2-3 tempat yang kosong. Oh, saya tahu maksudnya tukang parkir. Ya, nanti truknya ini salah parkir. Harusnya miring, nanti dia tinggal jalan karena depannya kosong gitu kan. Sudah, saya masuk lalu saya pesan makanan. Saya suka bebek goreng. Ada yang hobi bebek di sini yang katakan? Wah, jadi lapar Pak, suka bebek Pak ya. Wah, saya suka bebek. Lalu saya pesan bebek goreng dada, nasi sama es teh. Saudara, lalu duduk, ini 20 tahun lalu. Jadi belum zamannya internet, belum zaman WA, masih zamannya BlackBerry. Masih ingat zaman BlackBerry? Jadi cuma bisa ketik-ketik ya kan. Saya cuma menikmati habis KKR, terima kasih Tuhan. Wah, membayangkan ini mau makan bebek goreng. Tapi saudara, hari itu ya keyboard aja dulu enggak apa-apa. Rupanya Tuhan ngajar saya soal emosi. Jadi setengah jam
pesanan saya nggak datang. Wah, jengkel nggak Bapak Ibu? Nek pendeta jengkel nggak? Juga manusia, saya mulai jengkel. Wah, udah setengah jam nggak datang. Saya cari pelayannya lagi. Mas, pesanan saya mana? Bapak sudah pesan? Sudah. Pesan apa Pak? Nasi, bebek, dada, sama es teh. Ini lumayan besar rumah makannya saudara, pelayannya banyak. Oh ya Pak, ya Pak. Wow, dia pesan kan. 15 menit, nggak datang-datang makanannya. Wow, mulai panas hati saudara. Mulai jengkel. Ya, apalagi saya lihat tadi sepi, sekarang mulai rame dan orang lain yang datang belakang mulai makan. Jadi hampir 1 jam saya nunggu. Lalu saya panggil pelayan lagi, mas pesanan saya belum datang. Ini orangnya beda lagi. Dan pertanyaannya sama, Bapak sudah pesan? Sudah. Waduh, Bapak pesan apa? Bebek goreng dada 1, nasi putih 1, es teh 1. Cepat ya, oh ya Pak, ya Pak. Wah, saudara, saya mulai jengkel. Dan ketika jengkel, maka mulai muncul apa saudara? Mulai melihat yang jelek-jelek. Sebelumnya saya tidak mikir. Saya pikir ini saya sudah makan berapa kali di rumah makan itu dan enjoy, enak-enak saja. Bahkan saya pengen makan di situ karena memang bebek gorengnya enak. Tapi kalau baru jengkel, mulai muncul tidak enak. Wah, ini mejanya kotor, ini lantainya kotor, ini ada sarang laba-labanya, ini catnya sudah mengelupas. Wah, itu seragamnya karyawannya kumel. Wah, ini enggak bagus. Ya kan? Nah, saya mulai enggak nyaman. Lalu saudara, yang saya enggak sadar, orang yang sombong itu kan malah makin dikerjain. Saya marah makin dikerjain saudara. Kenapa? Karena kemudian saya lihat pesanannya keluar. Saya lihat dari jauh, oh itu kelihatannya. Nasinya 1, bebeknya 1, es tehnya 1. Wah itu pesannya. Jadi saya rapikan meja, rapikan kursi, siap-siap. Oh mau datang. Saudara tahu nggak? Itu pelayannya saudara. Dia bawa ini meja saya. Dia lewat saja. Lalu ke meja sebelah. Waduh, saya sudah nyiapin meja. Loh, lah kok dilewatin saudara? Oh, itu Bapak itu baru datang sendirian. Rupanya pesanannya sama juga saudara. Baru 10 menitan. Dia terima. Wah, tak panggil mas-masnya. Mas, pesanan saya mana? Bapak sudah pesan? Sudah. Ini rupanya SOP-nya sama ya. Tanyanya, Bapak sudah pesan? Sudah. Bapak pesan apa? Nasi, bebek dada, sama ini es teh. Ya, itu Bapak itu baru datang. Kok sudah dapat? Saya udah 1 jam. Oh, maaf Pak. Wah, salah naruh. Itu buat saya, ditaruh ke sebelah. Tapi sebelah langsung aja makan enak saudara. Wah maaf Pak, saya ambilkan belakang. Ya cepet ya. Ya Pak. Wow, dia ke belakang saudara. Ayo tambah jengkel enggak? Kira-kira kalau Anda jadi marah apa enggak? Wow, kalau Anda enggak ya pendeta marah. Kalau saya marah saudara. Wah gimana nih? Lalu mulai makin marah saudara. Ya kan? Tapi sebentar kemudian orangnya datang. Lalu ternyata itu membuat makin marah. Kenapa? Masnya datang, Pak maaf, apa? Dadanya habis. Wah, berarti itu dada satu-satunya dikasih orang lain. Wah, ya sudah adanya apa? Oh adanya ini paha, ya sudah paha atas. Wah cepat ya. Wah saudara, tambah marah saudara. Ya, dan sekarang bukan saja saya menjelekkan semua. Saya pendeta, tapi ketika marah, saya harus ngaku hari itu saya merancang hal yang negatif.
Saya punya rancangan. Wah, kurang ajar ini. Saya disepelekan. Saya ini, nanti saya pulang ke rumah. Saya akan beritahu orang satu rumah. Jangan makan di rumah makan itu. Kalau ada teman mau ke sana, jangan makan ke sana. Wah, kenapa? Wah, pelayanannya enggak bagus. Pelayanannya ini, wah, enggak menghargai orang. Datang duluan, enggak dikasih cepat. Wah, marah saudara. Karena marah, punya rancangan. Mau ngomong yang jelek. Bukankah itu jahat? Bukankah itu menyebar fitnah? Bukankah itu menyebar berita buruk? Tapi karena marah. Akhirnya pesanan datang. Udah 1 jam lebih saudara. Akhirnya memang datang. Tapi coba tebak. Baru marah, baru jengkel. Bebeknya rasanya enak apa enggak? Kok tahu Anda? Rasanya enggak enak betul. Wah, jadi semua jadi enak. Padahal sebelumnya saya merasa itu enak, tapi ini minyaknya banyak, kurang kering, sambalnya kurang pedas, es tehnya kurang ini. Wah, nasinya terlalu keras. Semuanya jadi jelek. Kenapa? Orang yang marah, orang sombong yang merasa direndahkan, marah, semuanya akan jelek. Makanya hati-hati di gereja. Kalau Anda lihat itu, wah, doakan. Karena ada orang yang begitu saudara. Semuanya jelek. Ini WL-nya jelek. Pemain musiknya jelek. Pendetanya jelek. Oh, asornya jelek. Oh, jemaatnya jelek. Gedungnya jelek. Semua jelek. Kenapa? Hatinya sombong. Padahal kita keluarga. Saya begitu saudara. Tapi yang saya tidak tahu. Orang sombong yang marah, setan senang. Ini bisa diadu, ini dibuat makin jatuh saudara. Saya tuh baru makan, nasinya mungkin baru 1/4, bebeknya itu baru tak culin sedikit, es tehnya masih banyak. Ya, tiba-tiba tukang parkir muncul di depan. Lalu ngomong apa? Pak, maaf. Ada yang mau keluar, tolong mobilnya dimundurkan. Wah, saya itu sedang pegang nasi sama ini saudara, sedang di atas piring ini, parkirnya ngomong gitu. Saya langsung, apa? Wah, ada yang mau keluar Pak, tolong mobilnya dimundurkan. Hah? Apa? Saya enggak budek saudara, saya dengar, cuma baru jengkel. Apa? Sampai tak pelototi. Ada yang mau mundur Pak, ada yang mau keluar, tolong mobilnya dimundurkan. Aduh, coba kalau Anda mau apa enggak? Udah nunggu 1 jam loh. Nanti tunggu dulu. Wah, saya juga, waduh, kapan? Sekarang? Orangnya tukang parkirnya ngajak berguru lagi. Tahun depan Pak. Ya sekarang lah Pak, masa tahun depan. Wah, nggak tahu saya baru jengkel ini. Wah, saya pengen ngomong nanti dulu. Tapi ya gimana saya membayangkan orang mau mundur, kasihan juga. Saudara, ini nasi nggak jadi saya masukkan mulut. Karena baru jengkel saudara. Tak lepas lagi nasi sama bebeknya. Tak tinggal saudara, saya berdiri, saya ke wastafel, cuci tangan. Sambil habis cuci tangan, lalu saya keluarkan kunci mobil sambil jalan. Saya mulai mikir, sebentar, saya tadi tidak ngalangi mobil lain, kecuali truk itu. Dan harusnya depannya kosong. Jangan-jangan, betul saudara. Ya, ini mobil saya, ini kan depannya rumah makan itu. Ini mobil saya kan miring begini. Ada truknya itu yang begini saudara. Harusnya depannya kosong kan. Ternyata ada mobil lain saudara yang nempel di sini. Wah, jadi kehalang. Nah, padahal jelas-jelas tadi saya datang, ini masih kosong 2-3 tempat. Wah, marah saya. Tambah marah lagi. Loh, Mas gak bisa gini dong. Ini datang terakhir, ini yang suruh mundur. Aku lebih duluan. Ya, tapi tukang parkirnya pinter ngomong saudara. Ya, wah, gak berani kok, gak berani. Iya Pak, ini tadi sopirnya itu Pak, yang duduk di pojok itu Pak. Besar, komisen, hitam. Wah, itu Pak baru marah sama istrinya Pak. Tadi parkir tutup pintu jeder.
Wah, saya takut Pak. Ya, loh tapi kan ini datang terakhir. Saya datang duluan kok aku yang kamu suruh. Kenapa aku? Kenapa saya? Dia ngomongnya, lah Bapak kelihatannya sabar. Iya saya memang sabar, tapi gara-gara bebek baru marah ini. Wah itu hati saya saudara. Ya sudah di luar saudara. Saya buka mobil, saya tutup. Coba tebak, tutupnya pelek apa jeder? Kok tahu? Jeder, baru marah kok. Mundur, truknya keluar, saya parkir lagi. Wah, tutup lagi jeder. Saya ke wastafel lagi sambil jengkel. Wah, kebangetan, kurang ajar nih. Wah, sudah baru nunggu lama, baru makan, suruh mundurkan. Saya tidak cepat-cepat menyelesaikan marah. Anda tahu, orang yang marah akan makin diganggu. Setan makin senang dan akan tambahi lagi. Saya cuci tangan, saya bersihkan tangan, saya jalan sambil jengkel. Saudara tahu, sampai meja, bersih meja saya. Loh, mana bebeknya? Nasi masih banyak, bersih, udah diambilin ke belakang. Wah, mas, pelayan datang. Iya Pak, bebek saya mana? Wah, oh sudah saya ambil. Oh, saya pikir sudah selesai. Belum. Lah tadi saya lihat Bapak sudah mundur mobilnya, sudah masuk mobil, tapi sudah selesai. Belum. Pak, saya ambilkan belakang ya. Enggak usah. Wow, marah saudara. Tak tinggal saudara. Ayo, bayar apa enggak? Bayar lah. Masa enggak bayar? Saya bayar ke kasir, tapi dengan jengkel. Kenapa? Nasinya masih banyak, bebeknya masih banyak. Udah nunggu 1 jam. Wah, enggak kemakan lagi. Wow, saya bayar. Mbak berapa? Oh, kaget mbaknya. Saya bentak. Oh, saya kasih saudara. Lalu saya ke parkiran. Wow, masuk mobil. Kali ini pelek apa jeder? Wow, betul lebih bantet dari tadi. Juder gitu ya. Kenapa? Ada tahu rasanya marah kepala kayak nyut-nyutan? Wow, kayak mau pecah begitu. Wah, jeder. Waduh, saya mundur saudara. Oh, ayo tukang parkirnya dibayar apa enggak? Ya bayarlah, saya bayar saudara. Ayo uangnya besar apa kecil? Tahu Anda ya, uang kecil. Dan jujur saudara, hari itu saya pendeta, tapi saya buat hal yang tidak sopan. Ini misalnya ini tukang parkir ya, permisi Bu ya. Saya itu dari mobil, saya sudah kasih uangnya yang kecil. Nah, lalu tukang parkirnya kan di sebelah itu saudara. Dia mau ambil, dia mau terima. Begitu tangannya mau pegang uang itu, tak tarik saudara. Mas, sok ben, ya besok lagi yang datang terakhir yang suruh mundur. Jangan ya. Wow, dia mau ambil turun lagi. Oh ya Pak, ya kan. Tak kasih lagi, ya kan. Dia mau ambil lagi. Ya betul loh ya. Sampai tak pelotot itu saudara. Besok lagi nih ya. Ya Pak. Waduh, sampai 3 kali saudara. Lalu saya pulang. Perjalanan hampir 2 jam. Coba tebak. Jalannya pelan apa ngebut? Oh, tahu ya. Oh, itu lewat daerah sepi. Jalannya itu ada yang lubang-lubang. Hindari apa sikat? Kok tahu Anda? Sikat. Dia. Ya. Ayo, yang rugi siapa? Rugi sendiri ya. Tapi baru marah. Nggak peduli rugi. Kenapa? Baru marah kok. Dia. Kira-kira kalau sampai rumah, anak saya mainan berantakan, marah nggak? Marah. Meja makan, nggak ada makanan, marah nggak sama istri? Marah. Itu seandainya ada kucing tetangga ngalangi jalan, tendang nggak? Wow, wah kejam ya. Tapi Tuhan baik, Tuhan sayang istri anak saya dan kucing tetangga. Ketika saya sedang ngomong, dia marah, wah. Tiba-tiba Tuhan bicara dalam hati. Handoyo, pendeta gara-gara bebek marah.
itu kebangetan waktu. Wah, diulangi 2 kali saudara. Pendeta, gara-gara bebek marah. Saya hamba Tuhan. Saya tahu ini bukan suara saya. Pikiran saya, hati saya sedang marah. Saya tahu ini suara Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah bicara, saya bantah, itu bahaya buat saya. Tapi saya sedang marah. Saya paksa saudara saya minggir. Wah, ngeremnya masih kasar gitu. Saya tahu kekuatan saya, ini tidak bisa nih, saya matikan mobil. Saya pegang setir, saya tundukkan kepala, saya tutup mata, saya berdoa. Saya tahu maksudnya Tuhan untuk saya mengampuni. Jadi saya berdoa, dalam nama Yesus, saya Mau ngomong mengampuni itu susah. Kenapa saudara? Kebayang bebeknya masih banyak. Aduh, saya Wow, wajahnya tukang parkir muncul saudara. Wah, tapi saya tahu ini harus beres. Saya paksa, saya mengampuni bebek itu. Nggak tahu mau ngomong apa, taunya ngampuni bebek. Saudara, dan betul firman Tuhan, orang yang mau mengampuni, mau membereskan, Tuhan menjamah dari kepala itu tiba-tiba maknya sampai hati. Tiba-tiba pelong yang tadi kayak ditekan itu, saya mulai bisa tenang, saya mulai bisa mikir lebih jernih, saya mulai bisa berdoa agak panjang, dan endingnya saya bisa tersenyum. Tuhan kau benar, saya pendeta habis khotbah tapi marah hanya gara-gara bebek yang lama diganggu sama tukang parkir. Oh, Tuhan ampuni saya. Saya bisa senyum lagi, saya nyalakan mobil, setel lagu rohani. Sekarang sudah tidak ngebut, ada lubang saya hindari. Sampai rumah, udah berapa hari tidak ketemu anak, ya seneng ketemu anak. Di meja makan, tidak ada makanan. Saya tanya, yang ada makanan? Enggak ada. Yuk kita makan keluar. Wah, sudah berapa hari tidak ketemu. Jadi cari makan di luar dengan istri dan anak. Kira-kira cari menu apa? Bukan bebek. Saya belum move on. Saya masih takut ketemu bebek, takut marah lagi. Kami cari bakso. Tapi saudara, hati saya sudah damai. Dan buktinya berapa bulan kemudian saya dapat kesempatan lewat jalan itu lagi. Saya mampir lagi ke rumah makan itu. Saya pesan lagi dada bebek goreng, nasi dan es. Dan kali ini semua lancar-lancar saja. Ketika pulang saya kasih 20.000 ke tukang parkirnya. Wah, makasih Pak, makasih Pak. Dia lupa pernah saya marahi saudara. Ya, makasih ya Pak ya. Wah, saya berbuat baik. Saya mau beres. Saudara, kadang hal sepele buat kita marah. Tapi ini waktunya. Kita tinggalkan semua itu. Supaya kita bisa jadi saksi. Menjadi berkat buat banyak orang. Amin saudara. Amin. Ayo berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Mari bagi berdiri. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Ayo tinggalkan. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Jadilah padaku, jadilah padaku, jadilah padaku seperti. Jadilah padaku, jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Oh saudara-saudara buat Tuhan kita, haleluya.
Oh ya rama 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 taka masana rama taka pamakara rama ya rama 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 sama Tuhan ubahkan kami ya rama 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 sana rama 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 taka pamakara sama Tuhan ubahkan haleluya ya rama 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 oh dalam nama Yesus ubahkan kami, haleluya. Mari, semua taruh tangan di dada. Terima kasih Tuhan. Taruh kedua tangan di dada. Bapak selidiki kami. Kalau ada akar kesombongan, kalau ada akar kepahitan masa lalu, kalau ada sindrom anjing gila, kami pernah digigit di masa lalu. Ampuni Tuhan. Ampuni kalau kami mudah marah. Jamah Tuhan, jamah. Jamah bibir kami, pikiran kami, hidup kami. Sehingga mulai hari ini kami mencerminkan kasih Kristus. Kami bisa sabar menghadapi dunia yang tidak sempurna ini. Bahkan kami bisa menyalurkan berkat-berkat Tuhan. Kami berdoa buat semua jemaat-Mu di gereja ini. Tuhan jamah biar hidup kami penuh sukacita. Masa lalu kami mungkin suka marah. Tapi mulai hari ini kami penuh dengan kasih. Jamah Tuhan mulai dari hidup kami. Oh ampuni, berkati semua. Berkati semua hamba-hamba Tuhan di sini, Om Timothy, Bu Elizabeth, Pak Jerry bersama istri, semua tim pelayanan, pengurus Tuhan jamah, sehingga kami bisa mencerminkan kasih Tuhan. Dan ketika semua kami mencerminkan kasih Tuhan, kami percaya gereja ini makin diberkati, akan dipulihkan, jiwa-jiwa akan memenuhi tempat ini, lawatan akan makin dahsyat. Nama Tuhan ditinggikan. Oh Kau Tuhan yang menjamah. Terima kasih Bapa. Berkat-Mu turun atas gereja ini, atas semua anak-anak-Mu. Terima kasih. Dalam nama Yesus, yang siap praktek firman, yang siap sabar, yang siap tidak mudah marah, semua berkata amin. Kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk. Tuhan memberkati.